Nah, di dalam kondisi demikian, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar yang mengarahkan Rasul dan para kaum muslimin untuk mengambil jalan hijrah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواتي رحمكم الله, kita telah membahas tentang sedikit gambaran dari ijtihadat, penindasan, ya, yang dilancarkan oleh para kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin, ya. Kita sudah memberikan gambaran tersebut, di mana tidaklah lolos seorang muslim pun kecuali pasti terkena penindasan dan siksaan, dan kemudian bully, dan kemudian berbagai bentuk serangan dari para kaum musyrikin. Sehingga Nabi SAW mengambil dua langkah, ya, dua langkah dalam menghadapi kondisi demikian. Ada dua langkah yang Nabi SAW ambil. Di antaranya adalah yang pertama, memilih Dar Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, markazan lid dakwah, sebagai center dakwahnya, sebagai pusat dakwahnya, ya, wa maqarran lit tarbiyah, sebagai tempat pendidikannya juga. Dan yang kedua adalah amaral muslimin bil hijrah ila al-Habsyah. Nabi SAW juga mulai memerintahkan, menyeru para kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah, ya, ke Afrika, ya. Kemarin telah kita ceritakan juga tentang Dar Al-Arqam, rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, ya, di mana rumahnya ini terjauhkan dari pusat keramaian para kaum Quraisy, ya, sehingga di situ diharapkan para kaum muslimin bisa berkumpul secara diam-diam, ya. Bisa di situ mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, kemudian mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmahnya, yakni sunnahnya, ya. Dan juga agar di situ para kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah-ibadahnya dan amal-amalannya seperti salat dan lain-lain, ya. Dan kemudian tempat itu juga jadi tempat bagi mereka yang datang kepada Rasul atau kepada para sahabat untuk masuk Islam, ya, baik dari Makkah sendiri atau dari luar Makkah. Biasanya di situ Rasul menerima mereka, dan kemudian juga agar tidak terdengar kabar tersebut, tidak diketahui oleh para kaum musyrikin, ya, tentang kabar mereka yang telah masuk Islam, ya. Apabila kemarin kita telah jelaskan hikmahnya, apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah terang-terangan dan frontal dalam menyampaikan dakwahnya, akhirnya nanti akan justru menyulut kemurkaan yang lebih besar dari para kaum musyrikin, yang ada ntar dihabisin total dakwah, gitu. Makanya demikianlah langkah yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum ada mana'ah, belum ada power milik kaum muslimin, ya. Wa ma'lum annal musadamah, dan kita ketahui bahwasanya gesekan-gesekan tersebut lau talat, andai saja berkepanjangan terjadinya, ya, itu bisa afdat ila tadmir al-muslimin, bisa berefek menghancurkan kaum muslimin secara keseluruhan nanti, wa ibadatihim, dan pembantaian kepada mereka. Maka demikianlah hikmahnya langkah sirriyah yang Rasul ambil, langkah underground yang Rasul ambil demikian sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian masuk pada fase selanjutnya, yaitu apa, pilihan kedua Rasul selain menjadikan Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, juga Rasul mulai memerintahkan para kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri
di antara negeri-negeri Afrika, ya. Raja-raja di sana terkenal dengan kekuatannya, termasuk negara superpower pada masa itu. Nah, raja-raja Afrika ini dikenal dengan nama Najasyi, dan mereka adalah para ahlul kitab, ya, kaum Nasrani, ya. Rasulullah SAW mendengar tentang kabar mereka dan keadilan raja yang ada di antara mereka, sehingga Rasul akhirnya berijtihad dan menyimpulkan, menyeru mereka, menyarankan mereka untuk hijrah ke Habasyah, ya, menyeru kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Taib, kita baca. Kanat bidayah al-ibtida'at fi awasit atau awakhir as-sanah ar-rabi'ah. Penindasan tuh kira-kira dimulai di pertengahan atau penghujung tahun keempat kenabian, ya. Bada'at dha'ifa thumma lam tazal tashtad yawman fa yawman wa syahran fa syahrun. Penindasan tersebut tadinya ringan-ringan saja, enggak begitu keras, tapi hari demi hari, bulan demi bulan, semakin keras dan semakin sadis penindasan tersebut kepada para kaum muslimin. Hatta tafaqamat fi awasit as-sanah al-khamisah, sehingga puncak-puncaknya itu ada di tahun kelima kenabian. Wa naba bihim al-maqam fi Makkah wa akhadhu yufakkirun fi hilah tunajjihim min hadzal azab al-alim. Akhirnya kondisi demikian membuat Rasul dan para kaum muslimin memikirkan solusi bagaimana menyelamatkan mereka dari siksaan yang pedih yang dilancarkan oleh para kaum musyrikin ini. Wa fi hadhihi adh-dhuruf nazalat surah Az-Zumar tushir ila ittikhadh sabil al-hijrah. Nah, di dalam kondisi demikian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar yang mengarahkan Rasul dan para kaum muslimin untuk mengambil jalan hijrah, ya. Wa tu'lin bi anna wa tu'lin bi anna ardallahi laysat bidayyiqah. Ayat tersebut menegaskan bahwasanya muka bumi ini, bumi Allah ini tidaklah sempit. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah." Bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikan, dan betapa muka bumi ini luas. Ya, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi bagi mereka balasannya tanpa perhitungan, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima anna ashabah an-Najashi malik al-Habasyah malik adil la yuzlam 'indahu ahad la yuzlam 'indahu ahad fa amara al-muslimina an yuhajiru ila al-Habasyah firaran bidinihim min al-fitan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwasanya Raja Najasyi yang ada sekarang yang bernama Ashamah, gitu ya, adalah seorang raja yang adil, yang tidaklah dizalimi seorang pun yang berada di bawah kuasanya, ya. Dari situ Rasul memerintahkan para kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah untuk melarikan diri mereka, menyelamatkan agama mereka dari fitnah, ya. Wa fi Rajab sanah 5 min an-nubuwah hajar awal faujin min as-sahabah ila al-Habasyah. Nah, di bulan Rajab tahun kelima kenabian ini mulailah berangkat kloter pertama para muhajirin dari Mekah menuju Habasyah, ya. Kana mukawwanan min 12 rajulan wa 4 niswah. Kloter pertama yang berangkat menuju Habasyah ini, oke, itu 12 orang lelaki, 4 wanita. Raisuhum Utsman bin Affan. Perjalanan tersebut, kloter pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan sendiri radhiyallahu anhu, wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Utsman membawa serta istrinya, yaitu Ruqayyah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka berdua, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Sesungguhnya mereka berdua, yakni Utsman dan Ruqayyah, putrinya, adalah rumah pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut alaihi salam, ya. Kana rahil haula tasallulan fi dhulmatil lail hatta la tafdun lahum Quraisy kharaju ila al-bahr wa yammamu mayna Syu'aibah wa qidat lahumul aqdar safinataini tijarataini abharata bihim ila al-Habasyah. Mereka keluar pada saat itu di malam-malam, ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan oleh kaum Quraisy, ya.
mereka menyelip keluar dari Mekah malam-malam supaya nggak ketahuan kaum Quraisy, yang kemudian mereka melalui jalur Mina. Mina ini pelabuhan. Mina itu pelabuhan ya. Mina itu port Mina. Ya. Nah, kemudian qadarullah, ternyata mereka dapati kebetulan ada 2 buah perahu dagang yang mau berangkat dari sana menuju Habasyah. Akhirnya mereka menaiki perahu tersebut dan menujulah mereka ke Habasyah, berangkat ke Habasyah. Wa fatinat lahum Quraisy. Nah, nggak lama ternyata kaum Quraisy menyadari, wah, kaum muslimin ada yang melarikan diri nih. Ya. Ada yang mulai kabur dari Mekah. Fa kharajat fi atharihim lakin lamma balagat ila syati kanu qad intalaqu aminin. Akhirnya mereka bergerak dan mengejar para kaum muslimin tersebut. Ya? Tapi ketika mereka sampai ke pantai, ternyata perahu tersebut udah berangkat. Mereka udah keburu berangkat gitu. Waqam al-muslimuna fil Habasyah fi ahsan jiwar. Akhirnya sampailah para kaum muslimin di Habasyah dan tinggal di sana fi ahsan jiwar. Ya, mendapatkan perlindungan yang baik dari raja yang ada di sana. Ya. Jadi pertama berangkat berapa? Kloter pertama 16 orang. 12 lelaki, 4 wanita. Ya. Berangkat ke sono dan kemudian alhamdulillah diterima dengan baik. Mereka nyari suaka kalau bahasa sekarang. Suaka, ya, iya gak? Suaka ya, suaka bahasa sekarang, ya, dari shelter, ya. Baik. Kemudian ada kisah yang menarik, sujudul musyrikin ma'al muslimin wa audah al muhajirin. Kisah tentang sujudnya kaum musyrikin bersama kaum muslimin dan kemudian kembalinya para muhajirin dari Habasyah ini ke Makkah. Zin? Dan di tahun itu, tahun kelima kenabian, tahun kelima nubuah, tahun kelima kenabian, ada sebuah kejadian yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lain, menggambarkan kasus ini, kasus yang kita kenal dengan nama sujudul musyrikin, sujudnya para kaum musyrikin, atau kasus yang kita kenal dengan nama sajdah an-najm, sujud dari surat an-najm, ya. Ada kasus ini nih, ada kasus ini terjadi. Kejadiannya demikian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini biasa siang-siang keluar dan kemudian sholat di Ka'bah. Sholat di Ka'bah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan kalau Rasul, karena ada perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Nggak ada yang berani kurang ajar sama Rasul. Kalaupun terjadi juga kepada Rasul, apa yang terjadi? Ada yang mencekiknya, ada yang melemparinya dengan kotoran dan jeruan hewan dan lain-lain. Terjadi juga, gitu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap rutin sholat siang-siang di Ka'bah, ya. Nah, para kaum musyrikin ini duduknya dekat-dekat Ka'bah, mereka majelasnya nih, kongkonya, gitu. Dan mereka sih adalah kaum yang sangat memahami bahasa Arab dengan baik. Awamnya mereka ini sangat memahami syair dan sastra bahasa Arab, gitu. Mereka saling menasehati satu sama lain karena mereka paham bahasa Arab. Mereka saling menasihati satu sama lain, la tastami'u li hadzal Qur'an, la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian simak Al-Qur'an itu yang dibacakan oleh Muhammad dan para sahabatnya. Wa alghaw fihi, buang perhatian kalian. La'allakum taghlibun, takutnya kalian kelepek-kelepek, yani terlena oleh bacaan gitu. Mereka tahu betapa bahasa Qur'ani ini benar-benar i'jaz, betapa benar-benar melemahkan dan menjadi mukjizat. Dibilang syair bukan, tapi dibilang falas juga enggak. Dan mereka sangat memahami bahwasanya betapa bahasa Qur'ani ini terlalu indah untuk menjadi bahasa manusia. Mereka kaum yang ilmu sastra pada mereka ini udah tinggi dan mentok. Mereka tahu, gitu. Nah, ketika datang bahasa Qur'ani ini mereka tahu ini terlalu indah untuk menjadi bahasa manusia, gitu. Too good to be true, begitu. Para kaum Quraisy mengetahui hal itu dengan chemistry sastra yang ada pada mereka. Zin? Akhirnya saling menasihatilah satu sama lain. Jangan dengerin kalau lagi dibacain Al-Quran. Udah buang perhatiannya. Takutnya kalian terlena, begitu. Nah, qadarullah di kasus ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan para kaum musyrikin biasa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yalmizuhu wa yahmizu lumazah humazah, yang mencelanya ke apa, menggunjingnya seperti biasalah, hari-hari biasalah, gitu.
Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah. Dan di dalam sholatnya tersebut, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam syara' fi qira'ah surah An-Najm. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai membaca surat An-Najm. Qadarullah, Allah jadikan hal ini terjadi. Dan mereka semua terkesima dan kemudian mereka terkesima dan kemudian tertegun dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari surat An-Najm di dalam sholatnya. Wan najmi, keman, ma dhalla wa ma yantiq in huwa illa 'allamahu syadidul. Wan najmi idza huwa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh sahabat kalian nih, ya Allah bersumpah dengan nama bintang-bintang. Allah bebas bersumpah dengan nama apapun. Lil khaliq ayyahlif bima syaa min makhluqatihi wa laysa lil makhluq ayyahlif illa bil khaliq. Itu kaidahnya. Makhluk nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama khaliq. Ya. Tapi khaliq mau bersumpah dengan nama apapun di antara makhluknya bebas. Wal 'asr wasyams wadduha, bebas. Okay? Dan lain-lain. Wan najm idza huwa ma dhalla sahibukum wa sesungguhnya sahib kalian yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia ngaco, sesat. Dan tidaklah juga dia yakni kesurupankah atau apakah sebagaimana yang kalian tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Yang disampaikan senantiasa wahyu yang didatangkan padanya, yang diajarkan oleh makhluk yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yakni Jibril alaihi salam. Yakni dibilang ini jinnya Muhammad. Yani ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kesurupan, mereka mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, terjadi pada Rasul sebuah fenomena yang kadang di alam bawah sadar, okay? Kadang keringetan luar biasa dan lain-lain. Nah, ini mereka bilang itu jinnya Muhammad. Mereka bilang bahwasanya ini Muhammad didatangi oleh jinnya. Tuduhan para kaum musyrikin demikian, sehingga yang ditawarkan oleh mereka, oleh para kaum musyrikin pegel ngadepin gerakan dakwah Rasul yang nambah diteken kok justru nambah besar. Di antara apa yang mereka tawarkan lah, apa yang kau mau apa yang kau mau wahai Muhammad? Kalau kau mau jadi yang paling kaya di antara kami, mutayyib. Jama'na lakal amwal hatta takuna agnana. Kami kumpulkan harta-harta, kami berikan padamu sehingga kau jadi orang paling kaya di antara kami. Kalau kau mau jadi raja, malaknak, kami angkat kau angkat kau jadi raja. Kalau kau mau apa? Kalau kau menghadapi jin yang tak bisa kau hadapi, yakni Jibril alaihi salam, maksudnya begitu. Okay? Kami carikan orang yang paling jago ruqyah untuk meruqyahmu, begitu. Tuduhan mereka demikian. Padahal itu Jibril alaihi salam. Allamahu syadidul quwa. Kemudian dibacakan di dalam surat An-Najm. Kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang diutus kepada mereka nabi-nabinya, rasul-rasulnya, namun mereka mengingkarinya. Kemudian terjadi azab demi azab yang pedih. Demikian berjalannya alam semesta dari zaman ke zaman. Ini ada cerita singkatnya di surat An-Najm. Mereka pun mendengar itu semua dan menyimaknya. Tertegun mereka semua mendengar hal tersebut. Okay? Sampai ke akhir-akhir surat An-Najm. Ya, akhir-akhir surat An-Najm di mana azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashif. Sungguh telah mendekat saatnya, ini hari hukuman atau hari kebangkitan kelak nanti, dan sungguh tak ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali Allah. Di hari tersebut tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah. Asa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah kalian tertegun mendengar cerita ini semua? Kemudian wa tadhakuna wa la tabkun. Masih kalian bisa tertawa-tawa dan tidak menangis? Wa antum samidun. Masih kalian berleha-leha nyender-nyender? Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Kemudian Rasul sujud di situ sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di situ para kaum musyrikin, mereka semua tiba-tiba ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir di situ sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kontrol diri mereka lepas dari diri mereka sendiri dan akhirnya mereka pun ikut sujud bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, sajada al-ins wal jin, sajada al-muslimuna wal musyrikuna wal ins wal jin. Semuanya sujud, bahkan para kaum muslimin, para kaum musyrikin dan para manusia dan jin yang hadir di situ semua sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bilang radhiyallahu anhu, kecuali syaikhan wahidan kabir, kecuali ada seorang orang tua yang enggak mau ikut sujud, wa ra'aitu, dan aku melihatnya, akhadha minat turab, dia mengambil debu dan melemparkan ke kepalanya. Dia bilang, yakfini hadha, sungguh cukup, ini semua cukup, ini semua begitu. Ternyata itu Umayyah ibnu Khalaf, ya, Umayyah ibnu Khalaf. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aituhu qutila kafiran, aku melihat dia mati, terbunuh dalam keadaan kafir, Umayyah ibnu Khalaf ini. Nah, kaum musyrikin ini setelah sujud, mereka bangkit kembali. Dan kemudian setelah sadar, mereka mengingkari apa yang mereka lakukan. Mereka mengingkari apa yang mereka lakukan dan mereka saling mengingkari satu sama lain. Mereka berkata, "Madza fa'alna? Madza fa'alna?" Gitu. What were we doing? What were we doing? Apa yang barusan kita lakukan? Apa yang barusan kita lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad. Apakah kita sujud kepada Rabbnya Muhammad? Madza fa'alna? Apa yang telah kita lakukan? Mereka mengingkari apa yang telah mereka lakukan. Ya, kemudian mereka mencari hilah, bahwasanya itu gharani dan lain-lain. Udah cerita mereka intinya karena takabur yang menerima kebenaran dan lain-lain. Akhirnya itu tidak berefek bagi keimanan mereka. Singkat cerita, kabar ini sampai kepada para muhajirin di Habasyah. Tapi kabar deh suka sepotong atau dilebih-lebihin. Kabar yang sampai kepada kaum muhajirin Habasyah itu katanya para kaum musyrikin di Mekah udah pada syahadat, udah pada masuk Islam. Terus sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berpikir, apa pertama kali yang langsung terpikir pada mereka? Wah, bisa balik atau aingnya? Begitu kan? Bisa balik dong kita nih kalau gini. Udah pada muslim kan? Bergeraklah mereka pulang dari Habasyah. Padahal udah hidup tenang mereka di Habasyah. Mereka pulang dari Habasyah. Sehingga ketika udah dekat kota Mekah, barulah sampai kepada mereka kabar sebenarnya. Sebenarnya tidak terjadi sebagaimana kabar yang mereka dengar. Ceritanya kaum musyrikin sujud, udah itu fenomenon aja. Habis itu tetap berjalan siksaan kepada para kaum muslimin. Nah, yang pulang ini akhirnya sebagian kembali ke Habasyah, sebagian masuk lagi kembali ke Mekah, diem-diem gitu. Ya, ini cerita tentang kembalinya kloter pertama muhajirin ke Habasyah. Ya, tapi kita bacakan di sini. Wa fi Ramadan min nafs as-sana kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-haram. Nah, di bulan Ramadan masih di tahun yang sama, yakni tahun kelima kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasa keluar menuju Ka'bah. Wa fihi jama' kabir min Quraisy, dan di situ terdapat banyak para kaum Quraisy. Fihim sadatuhum wa kubara'uhum, terdapat pada mereka banyak pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di Ka'bah. Faqama fihim Rasul, pun salat di antara mereka. Faja'ahum bitilawah surat An-Najm, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membacakan surat An-Najm. Walam yakun ulaik al-kuffar sami'u kalam Allah min qabl. Nah, mereka nih para orang-orang kafir sebelumnya nggak pernah mendengar langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang nggak? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membacakannya adalah lidah seseorang yang Allah pilih untuk menjadi utusannya. Efeknya kepada jiwa kalau kita dengar langsung kayak begitu, apa yang terjadi? Kepada kaum musyrikin aja ngegedor hati mereka, apalagi kepada mereka yang beriman memang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, katakanlah tidak di dalam sholat, tahu-tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Najm itu kepada para kaum musyrikin yang hadir di sekitar Ka'bah di sana. Ya, li'annahum kanu mustamirrina ala ma tawasi bihi ba'dhum ba'dha min qawlihim la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum tuflihun la'allakum taghlibun.
Mereka nggak pernah mendengar bacaan Quran, Quran langsung dibacakan, nggak pernah mereka nih, karena mereka saling mewasiati terus, saling protect satu sama lain, oke? Mereka saling ngeblok mental mereka nih untuk jangan dengarkan Al-Quran gitu, dengan nasihat mereka satu sama lain itu, jangan kalian dengarkan Al-Quran tersebut dan berpalinglah supaya kalian apa? Takutnya kalian terhilib, yakni terlena, ya. Falamma baghathum bitilawah hadhihi surah, tapi di kesempatan itu ketika Rasul gebrak mereka dengan surah An-Najm, wa qara'a adhanahum kalam ilahi khallab, ya, dan ketika telinga mereka langsung digedor, ya, oleh kalam ilahi, wa kana arwa' kalam sami'uhu qat, ternyata mereka baru sadar itu adalah ucapan-ucapan yang paling indah yang pernah mereka dengar. Akhadha masyairahum. Nah, itu benar-benar mengambil perasaan mereka. Mereka terkena, yakni keketuk hatinya. Wa nasu ma kanu fihi fama min ahad illa wa huwa musghin ilaihi. Pada saat itu mereka semua tertegun dan melupakan posisi mereka dan sikap mereka sebelumnya dari penentangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Mereka semua menyimak apa yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhtur bi balihi syai'un siwah. Hatta idza tala fi khawatim hadhihi surah qawari' tatir lahal qulub. Nah, ketika Rasul sampai ke penghujung surat tersebut, ya, membacakan surat tersebut dengan kandungannya yang luar biasa dan sampai ke penghujung surat tersebut, ya, yang benar-benar menggedor hati mereka, fasjudu lillahi wa'budu, dan bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Thumma sajad, Nabi pun sujud di ayat tersebut. Lam yatamalak ahad nafsahu hatta kharra sajidan. Tidaklah seorang pun dari mereka dapat mengontrol dirinya. Mereka semua pun akhirnya sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinya out of control. Langsung sujud mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haqiqah kanat rawatil haqq qad sada'at al-'inad fi nufus al-mustakbirin wal mustahzi'in. Hakikatnya adalah di mana keindahan hak ini, keagungan hak telah benar-benar menggedor jiwa yang selama ini dipenuhi dengan ketakaburan, kesombongan dan penghinaan kepada hak yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama tamalaku ay yakhiru lillahi sajidin. Pada saat itu they can't help it, mereka nggak bisa menahan dirinya kecuali untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saqata fi aydihim lamma ahassu anna jalala kalamillahi lawa zimamahum fartakabu aina ma kanu yabdhilun qasara juhdahum fi mahwihi wa ifna'ihi wa qad tawala alaihim al-lawm wal-'itab min kulli janib mimman lam yahdur hadha al-mashhad min al-musyrikin. Kondisi pada saat itu benar-benar mengambil alih, yakni kontrol diri mereka seolah-olah keambil semuanya, sehingga mereka di luar kuasa mereka, ya, sehingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka lupakan sikap mereka yang sebenarnya selama ini biasanya mengingkari Muhammad dan dakwahnya, ya, dan akhirnya datanglah celaan-celaan dan makian-makian dari para kaum musyrikin lain yang pada saat itu tidak hadir di tempat. Ada beberapa yang nggak hadir di tempat pada saat itu. Okay? Mendengar kabar tersebut, kejadian tersebut, akhirnya mereka mencela para kaum musyrikin yang ikut sujud bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wa inda dhalika kadzabu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waftaru alaihi annahu ataf ala asnamihim bi kalimat taqdir. وأنه قال عنها ما كانوا يرددونه هم دائما من قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لا ترتجى. Ya, akhirnya mereka pleset-plesetin lah kabar tersebut untuk melindungi pride mereka nih. Mereka berkata bahwasanya Rasul pada saat itu justru memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Tuhan-Tuhan mereka. Tuh, ya, gharanik yang ada di zaman dulu, yang betapa selama ini kita juga memang mengharapkan syafaat dari berhala-berhala tersebut. Mereka mengira katanya Rasul sujud kepada Tuhan yang biasa selama ini mereka sujud kepadanya, katanya begitu. Gitu. Untuk ngeles dari kenyataan tersebut yang bikin mereka malu.
Jauh bihadzal ifkil mubin. Mereka mendatangkan kebohongan yang nyata ini. Li'atadhiru an sujudihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk cari-cari apologi mereka setelah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaysa yastaghrib hadha min qaumin kanu ya'lafuna al-kadhib wa yutiluna ad-dussa wal iftira. Nah, tentunya sikap tersebut tidaklah aneh dari para kaum musyrikin yang biasa memang membuat kabar-kabar dusta, hoax, ya, untuk menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Nggak aneh lah hal tersebut dilakukan oleh para kaum musyrikin. Wa balagha hadzal khabar ila muhajiril Habasyah. Tayyib. Kejadian tersebut sampai kepada para kaum muhajirin yang udah berada di negeri Habasyah. Okay? Walakin fi surah takhtalif tamaman min suratihi al-hakikiyah. Tapi kabarnya ini yang sampai rada terbalik, yakni salah gitu. Oke? Berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi, dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Balaghahum anna Quraisyan aslamat. Sampai kabar kepada mereka bahwasanya kaum Quraisy katanya udah pada masuk Islam. Faraja'u ila Makkah fi Syawal min nafsi sana. Akhirnya di bulan Syawal, ya, kan kejadian tersebut bulan Ramadan. Bulan Syawal, ya, akhirnya mereka langsung mengambil langkah untuk pulang kampung di tahun yang sama, tahun kelima Hijriah, untuk pulang kemana? Ke Makkah. Falamma kanu duna Makkah sa'ah min nahar. Dan ketika di siang hari mereka udah dekat dengan kota Makkah, arafu jaliyatal amr, mereka baru mengetahui bagaimana kejadian sesungguhnya sebenarnya. Raja'a minhum man raja'a ilal Habasyah. Akhirnya dari para kaum muhajirin itu sebagian ada yang kembali ke Habasyah. Walam yadkhul fi Makkah min sairihim ahad illa mustakhfiyan au fi jiwar rajul min Quraisy. Nah, tidaklah di antara mereka ada yang masuk kembali ke Makkah kecuali dengan cara ngumpet-ngumpet, ya, atau mendapatkan perlindungan dari salah seorang tokoh di antara tokoh-tokoh Quraisy gitu. Thumma ishtadda 'alaihim wa 'alal muslimin al-bala' wal 'adzab min Quraisy. Nah, setelah saat itu ternyata azab, siksaan dan ujian yang ditimpakan oleh para kaum musyrikin kepada kaum muslimin ternyata yashtad, nambah kenceng, nambah keras. Okay? Jadi kondisi yang ada tidak jadi lebih baik ternyata, ya. Wasatat bihim ashairuhum. Faqad kana sa'ab 'ala Quraisy ma balaghaha 'an an-Najashi min husnil jiwar. Wa lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buddan an yushira 'ala ashabihi bil hijrah ila al-Habasyah marrah ukhra. Yani setelah para kaum musyrikin kembali ke Makkah dan setelah kaum muslimin kembali ke Makkah dan kaum musyrikin udah mendengar bahwasanya betapa kaum muslimin di Makkah di Habasyah mendapatkan perlindungan yang baik dari raja yang ada di sana, ini nambah sebel lah kaum musyrikin. Justru akhirnya yang ada nambah membuat mereka lebih keras lagi menyiksa para kaum muslimin, ya. Nah, kondisi makin tertekan ini akhirnya justru menjadikan Rasulullah SAW untuk mengarahkan para sahabatnya untuk ayo berangkat lagi berhijrah menuju Habasyah, ya, menuju Habasyah. Ya. Al-hijrah ats-tsaniyah ila al-Habasyah. Akhirnya berangkatlah para sahabat menuju Habasyah. Nih hijrah kloter kedua. Mereka berangkat menuju Habasyah. Wasta'ada al-muslimuna lil hijrah marrah ukhra. Akhirnya bersiaplah para kaum muslimin untuk berangkat hijrah. Wa ala nitaq awsa', tapi pada saat ini lebih luas, yakni lebih besar nih kloternya. Walakin kanat hadhihi al-hijrah ats-tsaniyah asyaq min sabiqatiha. Tapi hijrah yang kedua ini prosesnya lebih sulit daripada hijrah yang pertama kemarin. Faqad tayaqqadzat laha Quraisy wa qarrarat ihbataha. Karena apa? Kaum Quraisy sudah tahu, ya, kaum Quraisy sudah tahu dan udah udah notice gitu, udah aware akan cara kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dari mereka, dan mereka berusaha semampu mungkin untuk menggagalkan planning hijrah para kaum muslimin tersebut. Baida'an al-muslimin kanu asra wa yasarallahu lahum as-safar fanhazu ila Najashi al-Habasyah qabla an yudraku. Tapi para kaum muslimin pada saat itu ternyata lebih cepat gerakannya
daripada kaum musyrikin, sehingga mereka sekali lagi berhasil lolos dari kejaran kaum musyrikin dan berlayar menuju Habasyah dan tinggal di sana di bawah perlindungan Malik Najasyi, ya. Wa fi hadhihi al-marrah hajar min ar-rijal 83 rajulan. Nah, kloter kedua ini kan lebih besar. Kloter kedua ini dari golongan lelaki berangkat 83 orang. In kan fihim Ammar. Ya, apabila Ammar yakni Ibnu Yasir radhiyallahu anhu termasuk bersama mereka. Fa innahu yushakku fi. Karena diragukan apakah Ammar ini ikut enggak hijrah ke Habasyah, Ammar ibn Yasir nih radhiyallahu anhu. Wa 18 atau 19 imra'ah. Adapun dari golongan wanita ada 18 atau sekitar 19 orang dari golongan wanita, ya. Tapi demikian gambaran betapa akhirnya kaum muslimin mendapatkan solusi, mendapatkan sejenak waktu, okay, bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka dan beristirahat dari azab dan siksaan kaum musyrikin, ya, dengan berhijrah, ya, dari negeri kafir, yakni dari negeri musyrik pada saat itu negeri Makkah menuju negeri kafir yang lain yang lebih dekat kepada keimanan, negeri yang lebih dekat kepada keimanan, yaitu negeri ahlul kitab pada saat itu. Mereka ke sana karena apa? Madarat yang lebih ringan tentunya di sana dan perlindungan yang mereka bisa dapatkan di sana yang tidak mereka dapatkan di negeri Makkah, ya. Nah, dari kasus-kasus hijrah demikian, nanti juga hijrah ke Madinah dan lain-lain, oke? Okay? Akhirnya para ulama rahimahumullah ahyan wa amwatan itu menyimpulkan ketika diwajibkan kaum muslimin untuk menyelamatkan agamanya, yakni nggak boleh mereka mengambil nggak boleh mereka menjadikan excuse, alasan mereka akhirnya mengikuti kekufuran atau menampakkan kekafiran atau menyembunyikan keislaman karena berada di negeri yang mengingkari dan menekan kaum muslimin, okay? Diwajibkanlah dari situ mereka untuk berhijrah, karena diwajibkan mereka untuk menyelamatkan agamanya dan mengumumkan agamanya. Diwajibkanlah mereka hijrah menuju negeri kaum muslimin, yakni negeri yang di situ terdapat para kaum muslimin dan kaum muslimin bisa mensyiarkan agamanya di sana. Diwajibkan pada saat itu karena wajib mereka untuk hijrah. Nggak ada alasan kau meninggalkan agamamu, menampakkan kekafiran, menyembunyikan keimanan justru hanya karena apa? Karena kau memilih tinggal di negeri kafir. Nggak ada alasan keluar dari negeri itu. Karena apa? Karena bumi Allah luas, gitu ceritanya nih. Oke? Okay? Karena hal tersebut akhirnya diwajibkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Islam. Di situ mereka bisa menyelamatkan agama mereka. Dari situ disimpulkan haram hukumnya untuk seorang muslim yang udah tinggal di negeri Islam pergi meninggalkan negeri Islam, memilih tinggal di negeri kafir. Nah, haram. Karena apa? Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam hukumnya apa? Wajib. Berarti sebaliknya haram. Sahih. Kecuali tentunya dengan urgen syar'i lah. Ada pengecualian dan lain-lain. Ya, amanah, kemudian juga pengobatan mungkin dan lain-lain, adalah urgen syar'i. Tapi secara umum emang memilih di sana, kenapa? Karena penghasilan di sana lebih besar daripada di negeri kaum muslimin. Oh, itu bukan alasan. Dari situ Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, ana bari, aku berlepas diri, ya, dari seorang muslim yang hidup di antara punggung para kafir. Aku berlepas diri. Ini kalimat yang kenceng loh. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini bahasa yang halus, nggak ada sesuatu yang keras, tapi maknanya keras loh. Aku berlepas diri. Rasul berlepas diri, sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih di aku umatnya nanti? Itu kan serem kan, ancaman kan itu kan. Dari mereka, dari muslim yang memilih hidup di antara punggung-punggung kafir, yakni hidup di negeri kafir, ya. Maka bersabarlah dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, tapi di negeri kaum muslimin. Jangan kau terlena dan terpesona dengan harta dan dengan bunga-bunga kehidupan yang sengaja seringkali Allah banyak limpahkan di negeri-negeri kafir sebagai bentuk istidraj Allah kepada mereka. Sebagai bentuk istidraj Allah kepada mereka. Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
Jangan membuatmu terlena, tertipu, apa terpesona. Perkembangan, perubahan yang terjadi pada negeri-negeri kafir yang ada di muka bumi ini. Mata' qalil. Sesungguhnya nikmat tersebut adalah hanya nikmat-nikmat sedikit saja. Ya, wa ma'wahum jahannam. Tapi tempat kembali mereka adalah neraka. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah berhasil kloter kedua berangkat ke Habasyah dan kemudian hidup tenang di Habasyah, kaum musyrikin mulai berpikir untuk apa yang harus kita lakukan nih? Kita mesti melakukan sesuatu supaya apa? Supaya kaum muslimin di sono juga hidupnya nggak tenang. Oke? Gimana kayak gitu? Karena mereka nggak terima kalau kaum muslimin di sana hidup selamat dan tidak ditekan, kemudian hidup berada dalam keadaan tenang dan mendapatkan perlindungan. Ini mereka nggak terima, benar-benar nggak terima kaum musyrikin ini. Oke? Tayyib. Makidah Quraisy bimuhajiri al-Habasyah. Propaganda Quraisy kepada kaum muhajirin yang ada di Habasyah. Azza 'ala al-musyrikin yajid al-muhajiruna ma'manan li anfusihim wa dinihim. Begitu berat bagi para kaum musyrikin ketika mereka menerima kabar bahwasanya para kaum muhajirin menemukan tempat yang di situ mereka berada dalam kondisi aman bagi diri mereka dan bagi agama mereka. Itu berat. Yani kenyataan itu berat untuk diterima kaum musyrikin, nggak terima mereka. Fakhtaru rajulaini jildaini labibain wa huma Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah qabla an yuslima radhiyallahu anhuma. Akhirnya para kaum musyrikin pada saat itu memilih dua orang yang jild. Yang jild itu gambaran dari atos, kencang, kuat. Okay? Labib, yani smart, cerdas. Okay? Mereka memilih dua orang dari antara mereka. Yaitu apa? Siapa? Amr ibn As sama Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Pada saat itu Amr ibn As sama Abdullah ibn Abi Rabi'ah memang masih berada di barisan kaum musyrikin, belum masuk Islam pada saat itu. Ya, qabla yuslima, sebelum mereka masuk Islam. Wa arsalu ma'ahum al-hadaya al-mustatrafah lin-Najashi wa li batariqatih. Para kaum Quraisy mengirim dua orang tersebut membawakan hadiah-hadiah yang banyak dari mereka. Yang mereka peruntukkan hadiah tersebut untuk Raja Najasyi dan untuk para batariqah. Batariqah yakni pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar yang menjadi penasehat-penasehat raja atau pembantu-pembantu raja, menteri-menterinya lah, menteri-menterinya. Oke? Wa ba'da an saqa ar-rajulan tilka al-hadaya ila al-batariqah wa zadahum bil hujaj allati tatrud biha ulaika al-muslimun. Wa ba'da an ittafaqat al-batariqah ay yushiru ala an-Najashi bi iqsa'ihim hadara ila an-Najashi wa qaddama lahu al-hadaya thumma kallamahu faqala lahu. Setelah Amr ibn As dan kemudian juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah ini memberikan dulu hadiahnya kepada para penasihat-penasihat raja dulu. Dan kemudian ngajak mereka kong kali kong. Yuk, kami mau membuat raja nih supaya apa? Mengusir para orang-orang Arab yang kabur dari kaum kami dan berlindung di bawah perlindungan rajamu ini. Oke? Ini hadiah-hadiah untukmu. Nanti bantu aku untuk menjelaskan kepada raja dan membujuk raja agar raja mengusir para kaum Arab yang berlindung berada di bawah perlindungannya ini. Tuh, gitu. Jadi disogok dulu penasehat-penasehat rajanya nih sebelum Amr ibn As ngadep kepada raja. Jago nggak tuh delegasinya? Penasehatnya dulu sogok sebelum maju kepada rajanya itu. Oke? Akhirnya mereka berdua pun punya kesempatan, Amr ibn As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, untuk bertemu dengan Najasyi langsung, dan kemudian mereka pun berangkat dan kemudian langsung menghadap Najasyi, dan ketika berhadapan dengan Najasyi barulah mereka memulai gambaran yang mereka buat untuk disampaikan kepada Najasyi agar dapat membujuk Najasyi untuk mengusir para kaum muslimin. Insyaallah ini di pertemuan ya akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.